Nah, saat itu berdirinya Republik China dideklarasikan di tempat ini. Dan di belakang aku masih tergantung foto dari Sun Yat-sen. Di lantai kedua ini adalah ruang kerja resmi dari Chiang Kai-shek, Presiden Republik Tiongkok pada saat itu. Di balik gedung-gedung modern dan jalanan yang sibuk, Nanjing menyimpan kisah yang pernah mengubah arah sejarah Tiongkok. Hari ini kita akan menelusuri lorong waktu, dari pusat kekuasaan yang pernah menentukan nasib ratusan juta manusia, hingga tembok kota berusia lebih dari 6 abad yang masih berdiri kokoh dan menjadi saksi jatuh bangunnya sebuah peradaban. Kita akan masuk ke Istana Presiden Nanjing, tempat di mana berbagai keputusan penting yang membentuk Tiongkok modern pernah dibuat, dan melihat langsung kantor presiden pada masa pemerintahan nasionalis Tiongkok. Kemudian, kita akan menyusuri tembok kota kuno peninggalan dinasti Ming, mengungkap fakta-fakta menarik yang tersembunyi di balik batu-batu tua yang telah bertahan melewati perang, pemberontakan, dan pergantian dinasti. Tapi Nanjing bukan hanya soal sejarah. Di balik cerita para kaisar, jenderal, dan presiden, tersimpan cita rasa kuliner khas yang diwariskan turun-temurun dan masih hidup hingga hari ini. Jadi seperti apa rasanya menjelajahi salah satu kota paling bersejarah di Tiongkok? Yuk kita mulai perjalanan ini. Aku udah sampai di Nanjing, ibu kotanya Provinsi Jiangsu, Tiongkok. Sebuah kota modern, metropolitan yang memiliki sejarah yang sangat panjang. Kota ini sudah berusia ribuan tahun, pernah menjadi ibu kota beberapa dinasti kuno di Tiongkok, dan pernah menjadi pusat pemerintahan di era pemerintahan nasionalis atau yang dikenal sebagai era Republik China. Dan beberapa peristiwa besar juga pernah terjadi di kota ini. Salah satunya ketika Sun Yat-sen, Bapak Revolusi Tiongkok, mengumumkan berdirinya Republik China setelah berhasil menggulungkan dinasti terakhir Tiongkok, dinasti Qing, dan mengakhiri sistem feodal yang sudah berlangsung selama 2000 tahun di Tiongkok. Selain itu juga pernah terjadi pembantaian massal yang dilakukan oleh tentara Jepang di sini pada tahun 1937. Dalam peristiwa tersebut diperkirakan 300.000 warga Tiongkok dibantai secara brutal. Dan sekarang kita bakal mulai explore kota Nanjing, Provinsi Jiangsu. Sekarang cuaca di Nanjing sudah mulai panas karena sudah memasuki musim panas. Suhu saat ini 31 derajat Celcius di jam 2 siang. Tapi ini sekarang belum puncak musim panas sih. Nanti puncak musim panas biasanya mulai dari Juli, Agustus, sampai September ya. Itu bakal luar biasa. Bisa sampai 38 derajat Celcius. Nah, sekarang kita mau mengunjungi sebuah situs bersejarah di sini, yaitu Presidential Palace atau Istana Presiden. Tempat ini pernah menjadi kantor pemerintahan dari pemerintahan nasionalis di bawah Partai Kuomintang. Jadi setelah dinasti terakhir Tiongkok, dinasti Qing runtuh pada tahun 1911, Sun Yat-sen mendeklarasikan berdirinya Republik China pada tahun 1912. Nah, saat itu berdirinya Republik China dideklarasikan di tempat ini. Sun Yat-sen juga sempat menjadi presiden sementara selama beberapa waktu, dan dia pernah berkantor di sini juga. Tempat ini sudah memiliki sejarah lebih dari 600 tahun, karena pada masa dinasti Ming, istana ini pernah menjadi kediaman dari seorang pangeran. Dinasti Ming merupakan salah satu dinasti di Tiongkok yang pernah beribu kota di kota Nanjing sebelum akhirnya pindah ke Beijing. Jadi di kota Nanjing dulunya banyak sekali kediaman para bangsawan. Lalu sampai masa dinasti Qing, sekitar abad ke-17, tempat ini juga pernah menjadi kediaman seorang pejabat. Lalu di era modern, tempat ini digunakan oleh Sun Yat-sen untuk mendeklarasikan berdirinya Republik China pada tahun 1912. Di dalam sana kita masih bisa melihat
kantor presiden ya. Jadi ada ruang yang sampai sekarang masih dilestarikan, masih dijaga, tidak diubah sama sekali. Ini merupakan sebuah tempat yang menjadi saksi bisu perkembangan Tiongkok selama ratusan tahun. Pertama kalinya masuk ke Istana Presiden. Istana Presiden yang sudah jadi museum. Nah, ini adalah gerbang utama dari Istana Presidennya. Tadi kita masuk bukan dari gerbang utama. Kalau kita lihat di bagian puncak gerbangnya, berkibar bendera RRT saat ini. Tapi sebelum tahun 1949, sebelum kekalahan pemerintahan nasionalis melawan Partai Komunis, di sini berkibar bendera pemerintahan nasionalis yang dikenal sebagai bendera Qingqian Baizhi Manti Hong, yang artinya bendera langit biru, matahari putih, dan bumi merah. Setelah pemerintahan nasionalis mengasingkan diri ke Pulau Taiwan, benderanya diganti dengan bendera RRT, Republik Rakyat Tiongkok. Terus dari gerbang utamanya, lurus ke depan, ada sebuah bangunan tradisional Tiongkok ya. Ini adalah aula utama. Dari gerbang menuju aula utama. Nah, di bagian aula utama terdapat tulisan Tianxia Weigong, yang artinya dunia adalah milik bersama. Lebih tepatnya mungkin dunia adalah milik rakyat ya. Nah, ini adalah sebuah lukisan yang menggambarkan situasi negosiasi perdamaian antara Partai Kuomintang dengan Partai Komunis Tiongkok yang diadakan di Istana Presiden ini pada tahun 1946. Nah, ini sekarang kita lagi di Assembly Hall. Ruangan ini dibangun tahun 1930 dan sejak saat itu menjadi ruang pertemuan penting dari Partai Kuomintang. Sejumlah acara penting juga diadakan di sini, termasuk konferensi pers dan lain sebagainya. Dan di belakang aku masih tergantung foto dari Sun Yat-sen. Nah, Istana Presiden Nanjing juga pernah menjadi pusat pemerintahan dari sebuah negara yang didirikan oleh kaum pemberontak sekitar abad ke-19. Negara ini dikenal sebagai Taiping Tianguo atau Kerajaan Surgawi dengan Kedamaian Agung. Negara ini didirikan oleh seorang tokoh bernama Hong Xiuquan. Hong Xiuquan adalah orang Hakka ya. Dia lahir dari keluarga besar di Provinsi Guangdong. Nah, sejak kecil ia bercita-cita untuk menjadi pejabat pemerintahan. Tapi dia berkali-kali gagal dalam ujian kenegaraan. Karena berkali-kali gagal, ia mendapatkan pukulan yang sangat telak dan disebutkan mengalami gangguan mental. Dan setelah membaca beberapa buku agama Kristen yang dibawa oleh kaum misionaris ke Tiongkok pada saat itu, ia menyimpulkan bahwa Tuhan adalah ayahnya, Yesus adalah kakak laki-lakinya, dan dirinya sendiri diutus oleh Tuhan untuk menghapuskan Tiongkok dari kejahatan. Dan ia juga dikenal memiliki pemikiran yang sangat radikal. Tapi pada saat itu banyak sekali orang miskin dan orang-orang yang kecewa terhadap pemerintahan dinasti Qing, sehingga mulai mempercayai ajarannya. Lalu pada tahun 1851, ia mendirikan sebuah negara yang bernama Taiping Tianguo. Negara ini melakukan perlawanan terhadap dinasti Qing dan sempat menjadi besar, bahkan sempat merebut kota Nanjing pada tahun 1853. Setelah berhasil menduduki kota Nanjing, Kerajaan Surgawi ini mendirikan istana di sini, tepatnya di Istana Presiden tempat aku berada saat ini. Tapi pemerintahan Kerajaan Surgawi di tempat ini hanya berlangsung selama 11 tahun. Pada tahun 1864, Kerajaan Surgawi Taiping Tianguo mulai melemah dan dibasmi oleh pemerintah dinasti Qing. Nah, peristiwa ini merupakan salah satu peristiwa paling kelam
dalam sejarah Tiongkok karena pemberontakan Taiping melawan dinasti Qing totalnya memakan korban jiwa sebanyak 30 juta lebih orang. Setelah dinasti Qing berhasil menghancurkan kerajaan surgawi ini, istananya pun dihancurkan. Padahal dulunya area ini mencakup istana kerajaan surgawi yang sangat luas. Tadi di sana ada replika kecilnya ya. Sekarang udah nggak bersisa lagi sama sekali. Cuma ada beberapa monumen yang menjadi penanda bahwa tempat ini dulunya pernah menjadi istana dari kerajaan surgawi, Taiping Tianguo. Di dalam kompleks Istana Presiden ini masih ada beberapa ruangan yang menggambarkan situasi Istana Kerajaan Surgawi Taiping Tianguo pada saat itu. Ini seharusnya bukan bangunan aslinya ya. Dan di depan kita ini adalah ruang tahta dari Hong Xiuquan. Ruang tahta Raja Surgawi. Ini tahtanya juga replika, bukan yang asli. Semuanya replika. Ini sepertinya baju kaisar, baju yang dipakai oleh Hong Xiuquan sebagai penguasa kerajaan surgawi. Nah, ini bagian barat dari kompleks Istana Presiden. Di sini ada sebuah taman ya, cakep banget. Taman-taman dengan formasi bebatuan seperti ini. Tamannya cakep banget ya. Ini taman khas area Jiangnan. Seperti di provinsi Jiangsu, Zhejiang. Taman-tamannya bergaya seperti ini. Ada kolamnya, ada formasi bebatuan seperti tadi. Kemudian aneka pohon-pohon yang sangat indah. Nah, di belakang aku ini ada sebuah perahu batu ya. Sebuah perahu batu yang dibangun pada masa dinasti Qing sekitar abad ke-18. Udah berusia 300 tahun lebih. Jadi di kompleks Istana Presiden ini banyak sekali peninggalan-peninggalan dari berbagai zaman. Perahu batu ini memiliki makna simbolis, di mana pada masa dinasti Tang sekitar abad ke-8 ada seorang filsuf yang menganalogikan air sebagai rakyat dan perahu sebagai penguasa. Air bisa membuat perahu mengapung, tapi pada saat yang sama juga bisa menenggelamkan perahu. Nah, sejak saat itu banyak kaisar dari berbagai dinasti di Tiongkok membangun perahu batu. Perahu yang terbuat dari batu yang kokoh, yang nggak bisa tenggelam di tengah air. Ini untuk menggambarkan kekuasaan mereka yang begitu kokoh, bahkan rakyat pun tidak sanggup menggulingkan mereka. Ambisi dari penguasa lah. Takut digulingkan oleh rakyatnya sendiri. Ini patung Sun Yat-sen. Tokoh yang sangat penting dalam sejarah Tiongkok. Ia mendirikan republik pertama di Asia. Jadi Republik Tiongkok yang didirikan oleh Sun Yat-sen pada tahun 1912 merupakan republik pertama di Asia yang diakui secara internasional. Ini adalah foto pada saat Sun Yat-sen mendirikan Republik China. Ini sebuah ruang rapat gitu lah. Dan pada saat Republik Tiongkok pertama kali didirikan, benderanya seperti ini ya. Bendera 5 warna. Baru kemudian digantikan oleh bendera pemerintahan nasionalis yang saat ini masih bisa kita jumpai di Taiwan. Nah, ini adalah ruang kerja dari Sun Yat-sen pada saat menjadi presiden sementara pemerintahan nasionalis. Ia sempat bekerja di sini selama 91 hari. Dan di sana masih ada sejumlah peninggalan aslinya, seperti telepon jadul tuh, ada lampu meja.
Dan di sini tergantung tulisan Sun Yat-sen, Fen To, yang artinya perjuangan. Ini tulisan asli dari Sun Yat-sen. Dan di samping ruang kerjanya ada ruang istirahat. Ini ruang istirahatnya. Ada kasur kecil, ada sofa, ada kursi santai seperti ini. Ini semuanya masih asli. Jadi kalau udah lelah bekerja, ya bisa istirahat di sini buat tidur siang. (1912). Nah, ini adalah gambaran keadaan saat Sun Yat-sen dilantik menjadi presiden sementara Republik China. Itu dia lagi membaca apa? Sumpah jabatan atau apa gitu ya. Sekaligus mendeklarasikan berdirinya Republik China. Meskipun Sun Yat-sen hanya menjadi presiden selama 91 hari, 3 bulan, tapi sampai saat ini, ia tetap menjadi seorang tokoh yang sangat dihormati di Tiongkok. Karena dialah sistem feodal di Tiongkok bisa berakhir, makanya masih banyak monumen ataupun museum untuk memperingati Sun Yat-sen di Tiongkok. Nah, ini bagian utama dari komplek Istana Presiden, namanya Zechao Building, Zechao Lou. Ini bangunan paling ikonik di sini. Kelihatan ya, ini bangunan bergaya modern dengan 5 lantai yang dibangun pada tahun 1934. Setelah selesai dibangun pada tahun 1934, bangunan ini menjadi pusat pemerintahan nasionalis Tiongkok di bawah pimpinan Chiang Kai-shek. Dari sinilah berbagai keputusan penting yang memengaruhi perjalanan Tiongkok modern pernah dibuat. Namun, situasi berubah drastis ketika Jepang melancarkan invasi besar-besaran ke Tiongkok. Pada akhir tahun 1937, Nanjing jatuh ke tangan tentara Jepang. Sebelum kota ini diduduki, pemerintah nasionalis telah memindahkan ibu kota ke Chongqing, yang kemudian menjadi pusat pemerintahan selama 8 tahun. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat pada tahun 1945, pemerintah nasionalis kembali ke Nanjing dan bangunan ini kembali difungsikan sebagai kantor presiden. Tetapi era itu tidak berlangsung lama. Perang saudara antara Partai Nasionalis dan Partai Komunis kembali pecah. Pada tahun 1949, Partai Komunis berhasil memenangkan perang dan menguasai daratan Tiongkok. Chiang Kai-shek beserta sekitar 2 juta pengikutnya mundur ke Taiwan. Pada tahun yang sama, Republik Rakyat Tiongkok atau RRT berdiri di Beijing di bawah kepemimpinan Partai Komunis Tiongkok. Sejak saat itu, komplek ini tidak lagi menjadi pusat pemerintahan nasional, melainkan menjadi salah satu saksi bisu pergantian rezim yang mengubah arah sejarah Tiongkok. Nah, ini lantai pertama adalah kantor untuk staf sipil dan sekretariat dokumen. Biasanya arsip-arsip semuanya disimpan di lantai pertama ini. Nah, sedangkan di lantai 2 adalah bagian yang paling ditunggu-tunggu. Ini gila ramenya. Di lantai kedua ini adalah ruang kerja resmi dari Chiang Kai-shek, Presiden Republik Tiongkok pada saat itu. Tadi tuh rame banget yang lihat kantor kerja presiden ya, berdesakan. Di dalamnya ada meja kerja, ada telepon, ada kipas, ada sofa. Ya seperti itulah. Kalau nggak salah dulu juga ada ditampilkan bendera dari pemerintahan nasionalis. Tapi sekarang udah nggak kelihatan. Nah, meskipun Chiang Kai-shek merupakan pemimpin tertinggi pemerintahan nasionalis sejak tahun 1927, namun ia baru secara resmi dilantik menjadi presiden pada tahun 1948. Karena sebelumnya selama kurang lebih 21 tahun, statusnya lebih ke komandan militer tertinggi ya.
yang membawahi pemerintahan nasionalis. Selain itu juga ada sejumlah kantor lainnya seperti kantor sekretarisnya. Terus ini adalah kantor wakil presiden. Layoutnya sama ya, seperti kantor presiden tadi. Cuma ini kelihatannya lebih luas malahan dibandingkan kantor presiden. Wakil presiden yang menjabat pada saat itu adalah Lee Chong-leung. Terus ini adalah lift pertama yang ada di Tiongkok. Sudah berusia 90 tahun. Lift ini dulunya diimpor dari Amerika. Lift dengan merek Otis. Tadi aku dengar penjelasan guide-nya, liftnya masih berfungsi secara normal. Pada saat ada tamu penting datang, biasanya lift ini akan digunakan. Tapi orang-orang jelata seperti kita ini nggak bisa naik ya ke dalam liftnya. Cuma bisa foto. Ini kita cobain MRT yang ada di Nanjing. Biasa ke kota metropolitan di China pasti ada jaringan MRT-nya. Jaringan MRT di sini sudah sekitar belasan jalur. Ada belasan line di sini. Tadi naik MRT 2 stasiun, harganya 2 yuan, sekitar 5.000 rupiah. Ini tergantung jaraknya ya. Biasanya kalau semakin jauh, tarifnya semakin mahal. Ini aku cuma 2 stasiun, dekat banget, jadi cuma 2 yuan. Nah, ini juga salah satu ikon dari kota Nanjing, yaitu tembok kota dinasti Ming. Tembok kota ini merupakan sebuah benteng pertahanan yang dibangun sekitar tahun 1366 atas perintah dari Kaisar Chu Yuanzhang, pendiri sekaligus kaisar pertama dinasti Ming. Setelah dirinya berhasil menggulingkan dinasti Yuan yang dikuasai oleh bangsa Mongol. Nah, setelah berhasil menggulingkan dinasti Yuan, Kaisar Chu Yuanzhang memilih Nanjing sebagai ibu kota dinasti Ming, dan Nanjing sempat menjadi ibu kota dinasti Ming selama kurang lebih 53 tahun ya, dari tahun 1368 hingga tahun 1421, sebelum akhirnya dipindahkan ke Beijing. Nah, Nanjing kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia artinya ibu kota selatan. Nan artinya selatan, Jing artinya ibu kota. Sedangkan Beijing artinya ibu kota utara. Dan ini merupakan salah satu arsitektur militer terbesar dalam sejarah benteng pertahanan dunia. Tembok kota Nanjing terdiri dari 4 lapisan. Lapisan luar sepanjang 60 km, terus lapisan dalam tempat aku berdiri saat ini sepanjang 35 km. Saat ini lingkaran dalam dari tembok kota Nanjing yang masih tersisa sekitar 20 km-an. Tembok kota lingkaran dalam ini terdiri dari 13 gerbang dan dilengkapi sejumlah fasilitas militer. Nah, di bagian ini ada sebuah danau juga, namanya Danau Xuanwu. Dulu danau ini hanya boleh dikunjungi oleh kaisar. Di sekitar danaunya ada taman-taman gitu, yang juga merupakan taman kekaisaran. Bagus banget pemandangannya dari sini ya. Ini sekarang mataharinya sudah mau terbenam, golden hour namanya. Langitnya indah banget. Tembok kota ini luar biasa kokoh, sudah 600 tahun lebih. Dan salah satu alasan kenapa tembok kota ini bisa bertahan selama ini, karena material yang digunakan.
Ini batu batanya dibuat dari campuran tanah liat, pasir, kapur, dan ketan cair sebagai perekat organik. Ini satu bongkah batu batanya memiliki berat sekitar 12 kg. Pembangunan tembok kota sepanjang puluhan kilometer ini menghabiskan waktu sekitar 28 tahun dan melibatkan 200 ribuan pekerja. Dan ada sebuah fakta unik, kalau kita lihat secara detail pada batu batanya, ada grafir tulisan, ada ukiran tulisan nama-nama dari pejabat yang bertanggung jawab dalam pembuatan batu bata tersebut, termasuk mandornya, pengrajinnya, bahkan pekerja yang membakar batu batanya. Nah, pada saat inspeksi atau QC, Quality Control, kalau ditemukan batu bata dengan kualitas yang buruk, maka pejabat dan para pengrajinnya akan mendapatkan hukuman yang berat, bahkan bisa dihukum mati. Jadi ini merupakan sistem QC atau Quality Control yang sangat ketat pada era itu. Dan sampai saat ini, tembok kota Nanjing masih memegang rekor sebagai tembok kota terpanjang di dunia. Ini berbeda dengan tembok besar China atau The Great Wall. Kalau tembok besar itu dibangun di sepanjang perbatasan negara untuk melindungi Tiongkok dari invasi bangsa nomaden di sebelah utara yang dikenal sebagai bangsa Xiongnu. Kalau tembok kota lebih ke melindungi kotanya ya, sebagai sistem pertahanan inti. Selain Nanjing masih ada beberapa kota yang memiliki tembok kota seperti ini. Misalnya kota Xi'an yang sangat terkenal juga ya dengan tembok kotanya. Terus di Beijing masih ada sedikit sih. Di Beijing udah hampir habis tembok kotanya, cuma ada sebagian doang yang tersisa. Kota-kota yang pernah menjadi ibu kota dinasti kuno Tiongkok biasanya memiliki tembok kota, tapi yang tersisa saat ini cuma tinggal beberapa doang. Ini dipasang besi-besi kayak gitu ya, biar kokoh mungkin. Nah, ini yang seperti aku bilang, pada setiap bongkahan batu batanya tertera nama para penanggung jawabnya. Dari pejabatnya hingga para tukangnya. Banyak banget. Satu batu bata tertera nama dari 9 orang. Jadi jangan coba-coba korupsi ya. Ketahuan korupsi, kualitas batu batanya nggak bagus, langsung gini. Di tepi danaunya ada jalan khusus pejalan kaki juga. Nah, banyak olahraga di sini. Nah, ini sekarang aku mau makan dulu, udah jalan seharian. Ini aku pesan beberapa makanan. Yang pertama ini namanya Yaxue Fensi Tang. Ya artinya sup jeroan, sup darah bebek dengan soun. Isinya ada darah bebek tentunya, terus ada tahu pong, ada usus bebek, hati bebek, dan supnya punya aroma lada yang kuat banget ya. Seperti sup lada jadinya. Darah bebek, hati bebek, terus nih usus bebek. Usus bebeknya garing gitu.
Sana banyak bocil berisik banget. Terus ini ada puyuh goreng. 1 ekor ya, puyuh goreng. Puyuhnya kecil banget. Puyuh kalau digoreng pasti agak alot ya. Tapi enak sih, rasanya gurih, manis gitu. Dan ini udah nggak ada bau burungnya. Biasanya kalau burung puyuh atau burung dara gitu kan ada bau amisnya gitu ya. Dan terakhir nih namanya tang pao, dumplings gitu lah. Mirip xiaolong pao. Oh. Ini dalamnya ada kaldunya nih. Cara makannya kayak gini. Karena dalamnya ada kaldunya, kita gigit dulu kulitnya. Nah ini kaldunya keluar. Setelah minum kaldunya, baru cocok lagi dengan campuran cuka dan minyak cabai. Ini kulitnya agak tebel ya, tapi kenyal kulitnya, nggak keras. Kaldunya ini manis, manis gurih gitu, manis dari dagingnya lah. Dicocol pakai cuka lebih enak, cuka sama cabai. Satu porsi xiaolong pao ini harganya 18 yuan. Isinya 8. Nah, segitu dulu perjalanan kita di Nanjing untuk kali ini. Tapi tenang, masih banyak cerita, sejarah, dan sudut-sudut menarik di kota ini yang belum sempat kita jelajahi. Di beberapa vlog berikutnya, kita akan terus mengeksplor Nanjing lebih dalam dan menemukan kisah-kisah yang mungkin belum banyak diketahui orang. Jadi jangan sampai ketinggalan, sampai jumpa di perjalanan berikutnya.